Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang Pak. selamat siang. Pancasila. Abadi. NKRI. Abadi. Harga mati. Pada pertemuan siang hari ini ya, kita akan lanjutkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan ya, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baik, untuk menghemat waktu silahkan sebelum pembelajaran dimulai KM untuk terlebih dahulu memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isi kehadiran ya linknya di Microsoft Teams di Google Form yang sudah Bapak share ke KM ya. Jangan lupa absensinya diisi ya. Ya, anak-anak isi ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Ya. Sebelum Bapak mulai kegiatan inti ya, Bapak mengingat kembali materi di minggu lalu. Masih ingat di KD 1 tentang apa? Di bab 2 KD 1. Siapa yang ingat? Perlindungan dan penegakan Hakikat hukum. perlindungan dan penegakan hukum. Ya, betul Akmal. Ya. Ada 5 apa saja? 1. Hukum tertulis. Ya. Ya. 2. Hukum tidak tertulis. Ya, betul Felicia Susilo. Yang ketiga, Traktat atau perjanjian. yang keempat, Jurisprudensi. dan yang kelima. Doktrin. Ya. Pertama, ius constitutum yaitu hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat ini atau sekarang. Dua, hukum ius consequendum yaitu hukum yang diterapkan berlaku di masa yang akan datang. Ya, betul. Pengulangan hukum isinya. Ada hukum publik sama hukum privat. Ya, bagian hukum publik dan hukum privat apa saja? Di antaranya. Hukum publik pidana, acara pidana, tata negara, administrasi negara, internasional. Ya, Hukum hukum privat privat. itu ada perdata, ada acara perdata, dagang, ahli waris, keluarga. Acara perdata, dagang, waris. Ya, baik. Baik, ya. Ya, itu mengingat kembali ya materi minggu lalu, mudah-mudahan ya ada manfaatnya untuk kita semua ya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya presentasi materi PowerPoint ya. Bapak tayangkan, memperhatikan ya, mudah-mudahan jaringannya, sinyalnya lancar ya. Sebagian sinyalnya gimana? Lancar anak-anak? Lancar, Pak. Alhamdulillah ya. Aman Pak. Terlihat gambarnya anak-anak? Ya, terlihat? Terlihat, Pak. Ya, baik. Kita lanjut ya. Materi inti pada pertemuan hari ini yaitu peran lembaga penegak hukum ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 yaitu merumuskan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian ya, C5. 3.2.2
menyimpulkan peran dari lembaga penegak hukum, diantaranya kepolisian, peran kejaksaan, peran hakim, peran advokat, dan peran KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini C5 ya, atau kognitif 5 ya. Kemudian selanjutnya indeks pencapaian kompetensi yang keempat, titik 2.1, yaitu menyajikan hasil analisis tentang evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini P3 atau psikomotorik 3. Lanjut ya, adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya, diantaranya 1, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, tujuan ketiga, merumuskan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lanjut ya, perhatikan ya, amatilah gambar berikut ini. Dipersiapkan ya, di sini lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, diantaranya ini gambar ini yang pertama perhatikan ya, yaitu gambar kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu gambar kejaksaan, seorang jaksa ya, gambar seorang polisi, jaksa kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga gambar hakim ya, ini peran kehakiman Republik Indonesia. Dan yang keempat gambar advokat atau pengacara ya, yaitu ya peran advokat ya. Dan yang kelima gambar gedung KPK ya, KPK berarti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya, peran KPK. Baik, amati, nanti kita diskusikan di materi ya, terakhir ya, setelah Bapak paparkan baru kita diskusi ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak berikan tugas di minggu yang lalu, yaitu untuk peran kepolisian ini kelompok 1 nomor urut absensi 1 sampai 10. Kemudian peran kejaksaan yang kedua kelompok 2 yaitu nomor urut siswa 11 hingga 20. Dan yang ketiga peran kehakiman yaitu nomor urut siswa 21 hingga 30. Dan kelompok yang keempat peran advokat atau pengacara nomor urut siswa 31 hingga 40. Dan yang kelima peran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor urut siswa 41 hingga 49. Baik, lanjut slide berikutnya. Pentingnya peran lembaga penegak hukum ya, diantaranya 1, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan penegakan hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pentingnya peran lembaga penegak hukum yaitu hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, ini peran kepolisian ya. Sambil kalian amati untuk materi tambahan diskusi nanti ya. Ini peran kepolisian. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, ini coba perhatikan kasus berikut ini, video cuplikan berikut ini ya. Dari gambar tayangan video tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kepolisian diantaranya tugasnya yaitu apa? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga
lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya bidang penuntutan, ya. Itu sesuai dengan undang-undang, ya. Baik, berikutnya selanjutnya peran kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu satu, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, peran hakiman, ya. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan, ya. Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal berapa? Ada yang tahu? Pasal 24, ya. Dan 24A, 24B dan 24C, ya. 24A tentang Mahkamah Agung, 24B tentang Komisi Yudisial, dan 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang keempat, peran advokat. Ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat atau persyaratan undang-undang ini, ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau pengacara. Kelima yaitu peran KPK, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baik, lanjut. Ini diidentikan korupsi ini dengan uang. Perkenalkan, nama saya Agus Tabasuni. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan peran kepolisian negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Catherine Rahmat dari kelompok 4 advokat. Sekarang saya akan menjelaskan peran advokat dalam penegak hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, meminta, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan, berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tampilan, sangkalan, memberi penuntutan, mendesak segera disidangkan atau memutuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutar balikan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Jadi nama saya Indrina Kataya dari kelompok 3. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang peran kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 24 dan pasal 24B. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan konstitusi wajib untuk yang pertama menjaga kemandirian peradilan, kemudian segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di bawah kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian ada pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian ada pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindak jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan pemerintahan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2014. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. A. Bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang B. Bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Yang C. Dalam hal ketertiban dan ketentraman umum. Yang ke-1 peningkatan kesadaran hukum bermasyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegak hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Pak ingin bertanya ke kelompok 5 dari kelompok 3. Ya, silahkan Felicia Susilo dari kelompok 3, kelompok 5 siap untuk ditulis pertanyaan dari Felicia Susilo ya. Silahkan Felicia Ruth Andini Susilo. Kemarin saya dengar katanya kalau di KPK itu kan ada asas pedoman. Nah, jadi ada yang saya nggak ngerti, asas pedoman KPK yang asas akuntabilitas itu apa ya maksudnya? Saya Teci Kariskasari dari perwakilan kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan Felicia kelompok 3. Ya, silahkan. Jadi asas pedoman KPK yang akuntabilitas itu maksudnya asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, bagaimana? Oke Pak, udah ngerti. Ya, udah paham ya. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Baik, selanjutnya atau ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Felis Ruth Andini Susilo? Silakan dari kelompok lain atau dari kelompok KPK tadi yang kelima peran KPK, silakan dari selain temannya yang menjawab silakan. Saya Dinar Trisandra dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan Dina Trisandra dari kelompok kejaksaan bertanya kepada kelompok 4 peran advokat ya, silakan Dinar Trisandra. Persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal berapa? Boleh. Ya. Pak mau jawab pertanyaan Dinar dari kelompok 2. Saya Rida dari kelompok 4. Persyaratan menjadi advokat di Indonesia itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003. Ya, bagaimana Dinar? Betul? Apa yang dijawab oleh Rida Hafiza? Ya, betul ya. Terima kasih Rida jawabannya. Pak, kelompok 5. Ya, boleh. Saya
Teci perwakilan kelompok 5 Teci. mau nanya ke kelompok 3. Jadi boleh gak sih hakim berdiskusi sama advokat yang nanganin kasus keluarganya sendiri? Ya, bagus. Teci Kariskasari. Ya, silakan. Advokat mau menjawab perwakilannya, silakan. Dari pertanyaan Teci Kariskasari. Mohon maaf, saya Indrina dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan Teci. Ya, boleh. Indrina Katelia, silakan. Dan Teci dijawab. Jadi, dengan mengacu pada kode etik hakim dan kode etik advokat, diskusi antara hakim dan advokat yang menangani kasus anak seorang hakim bukanlah tindakan yang dapat disalahkan. Kedudukan hakim di sini adalah selaku anggota keluarga dari anak yang perkaranya sedang ditangani advokat, bukan sebagai hakim yang turun memutus untuk memeriksa perkaranya. Oleh karena itu, tidak ada kaitan dengan independensi hakim dalam memutus perkara. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Teci Kariskasari dengan jawaban Indrina Katelia? Gimana? Cukup jelas, puas, bisa dipahami? Ya, Insya Allah. baik. Terima kasih ya Teci dan Indrina yang sudah menjawab. Baik, kelompok lain yang belum mewakili silakan. Kelompok 4, Pak. Mewakili pertanyaan. Kelompok 4 ya, peran advokat ya, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Nazwa Sepina Inaya, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Pertanyaannya, keberadaan kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa dan tahun berapa, serta apa isinya undang-undang itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Nazwa Sepina. Dewi Putri izin menjawab pertanyaan Nazwa Sepina. Ya, silakan Putri Maharani, silakan jawab. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya Pak, sudah cukup. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang lain. Saya kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Jaksa kalau misalkan tuntutannya berat sebelah itu gimana? Ada undang-undang yang mengatur gak? Ya, bagus pertanyaannya Aga. Silakan kelompok 2 peran kejaksaan untuk menjawab pembelajaran siang hari ini tentang peran aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran siang hari ini? Coba, ada yang sanggup tidak? Silakan. Ya, tentang peran lembaga penegak hukum ya, secara umumnya ya. Ya, kita sebagai warga negara, bagaimana dengan adanya peran lembaga penegak hukum, baik peran Polri, kejaksaan, hakim, advokat, termasuk KPK, bagaimana? Silakan. Selanjutnya, menurut kalian di materi pembelajaran siang hari ini tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dari kelima peran lembaga penegak hukum tersebut, kira-kira menurut kalian yang dianggap sukar atau sulit dipahami materi yang mana kira-kira? Silakan. Di materi yang mana? Silakan. Advokat, Pak. Ya. Di materi advokat ya. Untuk Teci Kariskasari, kenapa di materi advokat Teci? Gimana? Yang kurang dipahami oleh Teci Ya, apa tentang advokat? Di materi Pak. advokat. Oh gitu. Ya. Baik. Yang Ya. bagian hak dan kewajiban Advokat kan advokat. bertugas untuk membela klien ya. Membela klien, tapi advokat tidak bisa dituntut baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, karena advokat tugasnya membela kliennya ya, yang sedang didakwa, yang sedang diproses ya. Kalau sudah dipidana tetap advokat membela ya, tapi tadi hak advokat tidak bisa dipidanakan ya, dituntut secara pidana ataupun perdata, karena dia tugasnya hanya membela saja ya secara maksimal seperti itu berdasarkan undang-undang advokat ya, seperti itu ya, nomor
tidak salah 13 tahun 2000 yang dianggap sulit yang menurut Aden Ayu Pakai tidak? peci. Sama ya kayak tadi ya di advokat ya. Baik, yang lainnya yang dianggapnya materi advokat agak sulit dipahami mungkin ya. Baik, pada pembelajaran siang hari ini kira-kira menurut kalian apa yang Bapak sampaikan kira-kira tadi dengan pemaparan sedikit terlebih dahulu bisa dipahami atau mungkin kesulitan untuk dipahami dari segi suara atau mungkin karena jaringan atau apa? Bagaimana? Ataupun silakan boleh kritik buat Bapak ya, dari suara Bapak atau penyampaian Bapak dari bahasa Bapak jika kurang dipahami oleh kalian silakan. Kira-kira bagaimana? Mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini tentang peran lembaga penegak hukum ya ada manfaatnya ya buat kita semua ya, dan khususnya buat Bapak pribadi dan secara pribadi Bapak sendiri mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon ampunan secara pribadi juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Baik, jangan lupa untuk evaluasinya dikerjakan bab 2 ya, halaman 40 pilihan ganda 25 soal ya, dan esai 10 soal ya. Minggu depan akan Bapak koreksi. Bisa dipahami Bisa, tugasnya? Bisa, Ya, Pak. di buku Pak. Kemudian di buku modul juga jangan lupa dikerjakan ya, yang ya halaman 26 ujian tengah semester ya, soal pilihan ganda 35 dan esai 10 ya. Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada ya, bisa dipahami ya. Oke, Baik, Pak. untuk Bisa, pembelajaran minggu depan jika tidak ada halangan kita akan lanjut ya di materi KD yang ketiga, yaitu dinamika penegakan hukum di Indonesia ya. Baik, demikian pertemuan pada siang hari ini. Silahkan Bapak kembalikan kepada KM untuk memimpin berdoa ya sebagai tanda mengakhirinya kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya, pembelajaran daring siang hari ini. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pancasila. Abadi. Merdeka. Abadi. Merdeka. NKRI. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Sial kita. Indonesia. 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 Baik, terima kasih ya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.